Bab 1316. Kekuatan penghancur yang mengerikan. Mengatasi kesengsaraan adalah sesuatu yang akan dihadapi oleh setiap beku setelah berlatih sampai tingkat tertentu. Namun kekuatan kesengsaraan surgawi juga memiliki kekuatan dan kelemahan. Secara umum, semakin tinggi bakatnya, semakin besar potensinya, semakin banyak berkah yang didapat, dan semakin kuat kekuatan kesengsaraannya. Perjalanan Julian melewati masa kesengsaraan menarik perhatian banyak orang berkuasa. Beberapa orang kuat di Xiantian dan beberapa orang kuat di Mangcheng semuanya pergi ke daerah di mana Julian berada, berniat untuk menyaksikan Julian selamat dari kesengsaraan dari dekat. Julian telah membuat semua persiapan dan berencana menggunakan kekuatannya sendiri untuk melawan kesengsaraan surgawi. Dia berencana menggunakan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk melemahkan tubuhnya dan membuat tubuhnya mencapai tingkat yang lebih tinggi. Saat ini, di rumah abadi, Zuzu berjalan keluar dari rumah tuan kota, dia menyeret tubuhnya yang terluka parah ke pegunungan dan hutan di luar kota, di mana dia memetik beberapa ramuan dari langit dan bumi dan beberapa buah ajaib. Dia ingin menyempurnakan beberapa ramuan penyembuhan untuk Julian. Meskipun tubuh Julian sangat ajaib, ia dibentuk kembali oleh teratai ajaib dan memiliki kemampuan penyembuhan yang mengerikan. Dan jika terjadi cedera serius, energi iblis di dalam tubuh diaktifkan, dan cedera akan segera pulih. Namun, dia dapat merasakan bahwa bencana Julian tidak biasa dan tidak akan berakhir begitu saja. Bahkan jika energi iblis di tubuh Julian habis, itu mungkin tidak akan berakhir. Dan dia tidak bisa menyelamatkan Julian atau membantu Julian. Begitu dia mengambil tindakan, musibahnya akan berbeda. Setelah memilih bahan yang dibutuhkan, dia pergi ke ruang alkimia di Immortal Mansion dan mulai menyempurnakan ramuannya. Adapun dunia luar, Julian dalam keadaan siaga penuh. Awan hitam mengepul di langit, namun musibah tak kunjung turun. Meski belum jatuh, aura kesengsaraan surgawi terus bertambah kuat, dan nampaknya kekuatan kesengsaraan surgawi semakin meningkat setiap saat. Dalam sekejap mata, 1 hari berlalu. 1 hari telah berlalu, namun malapetaka masih belum terjadi. Julian juga tidak terburu-buru. Saat ini, dia sudah tenang. Dia tidak lagi menganggap ini sebagai kesengsaraan, tetapi sebagai pengalaman dan latihan untuk meningkatkan kekuatannya. Zi! Tiba-tiba terdengar suara dari langit. Suaranya memekakkan telinga, dan gelombang suara yang menakutkan menyapu area di mana Julian langsung terkoyak dan berubah menjadi reruntuhan dalam sekejap. Julian duduk bersila di antara reruntuhan di tanah, seperti seorang biksu tua yang sedang bermeditasi. Di bawah awan, guntur kesusahan muncul. Guntur kesengsaraan ini seperti naga raksasa, seolah-olah hidup, menatap Julian di bawah. Julian juga merasakan sesuatu yang tidak biasa dan melihat ke atas. Guntur kesengsaraan ini sangat besar, tebalnya ratusan meter, meledak dengan cahaya putih yang menyilaukan, dan membawa kekuatan penghancur. Saat ini, petir bergerak. Dia dengan cepat jatuh dan menyerang daerah di mana Julian berada. Julian menahan napas. Guntur malapetaka sangat cepat dan turun dalam sekejap. Boom! Ketika guntur kesusahan turun, area di mana Julian meledak seketika. Akibat ledakan itu terlalu kuat. Dengan Julian sebagai pusatnya, dampaknya dengan cepat menyebar. 1 kilometer, 10 kilometer, 100 kilometer, 1000 kilometer, 10.000 kilometer, 100.000 kilometer, 1 juta kilometer. Kekuatan ledakannya begitu kuat sehingga segala sesuatu dalam jarak 1 juta kilometer akan hancur. Julian berada di tengah ledakan, dan tubuhnya terkena dampak frontal dari kekuatan ini. Ketika petir jatuh, tubuhnya tidak mampu menahan kekuatan tersebut. Meridian di tubuh langsung terputus. Seluruh tulang di tubuhnya patah seketika dan berubah menjadi bubuk. Terlebih lagi, kekuatan ini berdampak pada tubuhnya satu demi satu. Tubuhnya mengalami kerusakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Saat tubuh fisiknya mengalami kerusakan, energi iblis di dalam tubuhnya muncul dan mulai secara otomatis melindungi tuannya. Namun, meski begitu, tubuh fisik Julian penuh dengan lubang. Namun, jika tidak ada perlindungan dari energi iblis di tubuhnya, dia akan hancur saat ini. Serangan guntur menjadi sampah. Kekuatan guntur kesengsaraan meresap ke area tersebut dan tidak sepenuhnya hilang. Tubuh Julian terus-menerus dirusak. Sekarang, kesadaran Julian masih ada. Dia mengaktifkan teknik tubuh emas 9 putaran dan mulai melemahkan tubuh fisiknya. Dia secara aktif menyerap kekuatan guntur kesengsaraan di sekitarnya untuk meredam tubuh fisiknya. Kekuatan guntur kesengsaraan digunakan olehnya sebagai energi untuk meredam tubuhnya. Tubuhnya berhenti hancur. Kekuatan guntur kesengsaraan yang tersisa di dalam tubuh, di bawah kendali teknik tubuh emas 9 putaran, mulai menembus seluruh tubuh, memperbaiki tubuh yang berlubang. Julian bertahan. Dia menolak. Menghadapi bencana yang mengerikan itu, dia menolak. Namun, dia terluka parah. Sekarang butuh waktu lama untuk sembuh. Jika petir kedua melanda sekarang, dia pasti tidak akan mampu menahannya dan pasti akan mati. Namun, petir kedua tidak langsung jatuh, yang memberinya waktu untuk bernapas. Dia sedang duduk bersila di antara reruntuhan di tanah. Rambutnya acak-acakan dan berlumuran darah. Waktu berlalu hari demi hari. Di ngarai Xiantian, orang-orang kuat dari Mangcheng telah tiba di luar lingkup kesengsaraan surgawi.
Melihat kekuatan destruktif dari kesengsaraan surgawi dan Julian duduk bersila di tengah kesengsaraan surgawi, orang-orang kuat yang datang ini ketakutan. Oke, sangat menakutkan. Bukankah kesengsaraan surgawi ini terlalu kuat? Dia, apa yang dia lakukan? Sepertinya dia sedang berlatih. Mungkinkah dia menggunakan kesengsaraan surgawi untuk melemahkan tubuhnya? Orang-orang kuat yang datang terkejut ketika mereka merasakan Julian berada di pusat bencana. Julian, sebaliknya, telah menyembuhkan lukanya dengan seluruh kekuatannya selama beberapa hari ini. Dalam beberapa hari ini, kekuatan kesengsaraan surgawi pertama belum hilang dan telah berdampak pada tubuh Julian. Namun, dia menggunakan kekuatan tumbukan untuk terus mengasah tubuh fisiknya. Selama beberapa hari terakhir, kekuatan fisiknya terus dihancurkan dan diperbaiki. Terlahir kembali dalam kehancuran, menjadi lebih kuat dalam kehancuran. Latihan hanya dalam beberapa hari bernilai kerja keras bertahun-tahun sebelumnya. Saat ini, kekuatan fisiknya hanya tinggal selangkah lagi untuk menjadi abadi. Sekarang dia hanya tinggal sedikit lagi untuk menjadi abadi dalam tubuh fisiknya dan menjadi tubuh abadi yang sesungguhnya. Begitu dia menjadi abadi, bahkan jika dia menghadapi makhluk abadi yang kuat, dia dapat menahan serangan makhluk abadi yang kuat dengan kekuatan tubuh fisiknya. Saat ini, suara Zuzu datang dari rumah peri. Julian, saya dapat merasakan bahwa bencana surgawi kedua akan segera terjadi. Saya telah menyempurnakan beberapa ramuan penyembuhan untuk membantu penyembuhan yang cepat. Saat suara Zuzu terdengar, Julian juga merasakan kehadiran obat mujarab. Kamu terluka sekarang dan tidak dapat menahan serangan petir kedua. Ambil obat mujarab dan pulihkan dengan cepat. Pikiran Julian bergerak, dan ramuan penyembuhan muncul di tangannya. Setelah meminum ramuan penyembuh, arus hangat menyebar ke seluruh tubuh. Kekuatan ini dengan cepat memperbaiki tubuhnya, dan dalam sekejap, tubuhnya kembali utuh. Ini mengejutkan Julian. Kekuatan ramuan ini terlalu kuat. Layak menjadi kaisar semu. Apa yang telah dipersiapkan bertentangan dengan surga. Saat ini, Julian telah kembali ke masa jayanya. Tidak ada luka sama sekali di tubuhnya. Dia menatap ke langit. Guntur putih keperakan dan kilat di awan berkumpul dengan cepat. Julian tahu bahwa bencana guntur kedua akan segera datang. Ayo. Ekspresi Julian tegas. Bencana tidak akan menghancurkanku, itu hanya akan membuatku terlahir kembali dari keputusasaan. Bab 1317, Tubuh Menjadi Abadi. Julian mengandalkan pelatihan fisik sebelumnya dan keistimewaan tubuh fisiknya. Tubuh fisiknya adalah tubuh iblis, tubuh suci 5 elemen, dan tubuh pedang. Kombinasi berbagai fisik memungkinkan dia bertahan dari bencana pertama. Sekarang, kekuatan fisiknya sangat menakutkan dan telah mencapai puncak alam bencana ketiga. Jika dia dapat menahan serangan bencana kedua dan dia menyerap kekuatan guntur bencana untuk meredam tubuhnya, kekuatan fisiknya akan mencapai tingkat negeri ajaib. Kemudian, mulai sekarang, dia bukan lagi tubuh yang fana, tetapi memiliki tubuh yang benar-benar abadi. Zuzu memberinya ramuan penyembuhan, dan luka di tubuhnya pulih sepenuhnya. Kekuatannya kembali ke kondisi puncaknya. Ayo. Dia sudah siap. Lihatlah ke langit. Di langit, di bawah awan hitam, guntur dan kilat berwarna putih keperakan dengan cepat berkumpul. Segera, guntur dan kilat tebal terbentuk. Guntur dan kilat ini tebalnya ratusan meter dan panjangnya puluhan kilometer. Ia menggantung secara horizontal di langit, mekar dengan cahaya putih yang menyilaukan dan dipenuhi aura destruktif. Ini mengerikan. Jauh dari sana, beberapa orang kuat ketakutan saat melihat pemandangan ini. Mereka yang bisa datang ke sini sudah melewati malapetaka. Mereka juga memiliki pemahaman tentang kesengsaraan surgawi. Dalam keadaan normal, kesengsaraan surgawi hanya panjangnya 10 meter, atau paling banyak 100 meter. Dan bencana yang terjadi saat ini panjangnya puluhan kilometer. Bagaikan naga raksasa yang melayang di langit, kekuatan yang dipancarkannya membuat orang gemetar ketakutan. Mundur. Dengan orang-orang kuat ini mengawasi dari jarak jutaan kilometer. Namun, setelah melihat bencana guntur yang begitu dahsyat, mereka semua memiliki ide untuk mundur. Sebelum bencana guntur turun, mereka semua mundur. Boom! Guntur kesengsaraan bergulung di langit. Terdengar suara gemuruh yang keras. Kekuatan guntur kesengsaraan begitu kuat sehingga mempengaruhi ruang, menyebabkan ruang di area ini menjadi tidak stabil dan menyebabkan beberapa retakan spasial. Pada saat ini, bencana guntur turun. Guntur kesusahan turun, tetapi tidak ada suara. Diam lebih baik daripada suara. Segera, awan bencana itu jatuh ke tanah. Ketika awan bencana jatuh ke tanah, waktu seolah terhenti pada saat ini, dan waktu seolah melambat. Pada saat ini, retakan muncul di bumi yang sudah compang camping. Retakan tersebut membesar dengan kecepatan yang sangat cepat, membentuk jurang maut dalam sekejap. Segera setelah itu, di bawah kekuatan guntur kesengsaraan, lubang itu terus membesar. Beberapa tanah dan bebatuan di sekitarnya saat ini berubah menjadi bubuk, berubah menjadi ketiadaan dan menghilang. Tubuh fisik Julian sekali lagi diserang oleh kekuatan guntur kesengsaraan. Pada saat itu, tubuh fisiknya tidak dapat menahan kekuatan ini, dan retakan muncul di tubuh fisiknya. Saat retakan muncul di tubuh fisik, berbagai kekuatan memenuhi udara. Energi iblis, kekuatan 5 elemen, energi pedang.
Segala jenis kekuatan diubah, dengan panik melawan dampak kekuatan guntur. Meskipun ada berbagai kekuatan yang harus dilawan, kekuatan guntur begitu agung sehingga tubuh Julian tidak dapat menahan kekuatan yang menantang surga ini, dan tubuhnya langsung berlubang. Pada saat ini, Julian merasa pusing dan jiwanya seperti keluar dari sarungnya. Apakah kamu akan mati? Julian memikirkan kematian di dalam hatinya. Saya tidak bisa mati, saya harus berjuang. Keyakinan kuat muncul di benak Julian. Awalnya, dia tidak berencana menggunakan energi aslinya untuk melawan, tetapi kekuatan guntur terlalu kuat. Tubuhnya sendiri tidak dapat menahan kekuatan ini. Energi sejati meresap ke seluruh tubuh, dan kemudian membentuk lingkaran cahaya tak terlihat di permukaan tubuh, menghalangi dampak kekuatan guntur. Boom! Bukaan Zenki langsung rusak. Julian mengaktifkan energi aslinya lagi dan membentuk perisai pelindung lagi. Guntur kesusahan telah berakhir, tetapi kekuatan yang lahir dari guntur kesusahan berdampak pada tubuh Julian satu demi satu. Julian menolak dengan keras kepala. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan energi iblis di tubuhnya untuk segera memperbaiki tubuhnya. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan seni tubuh emas 9 putaran untuk menyerap sisa kekuatan kesengsaraan surgawi di tubuhnya dan menggunakannya untuk meredam tubuhnya. Padahal tubuhnya berlubang dan pecah berkeping-keping. Namun, Julian mampu menanggungnya. Setelah menstabilkan cederanya untuk sementara, Julian menghela nafas lega. Gelombang serangan paling mengerikan telah berakhir. Sisanya adalah dampak dari sisa kekuatan kesengsaraan surgawi yang dapat menahan dampak ini untuk saat ini. Selanjutnya, dia mengabdikan dirinya untuk mengendalikan tubuh fisiknya. Daerah yang sangat terpencil. Banyak orang berkuasa dengan cermat memperhatikan apa yang terjadi di area tengah. Setelah merasakan kehancuran yang disebabkan oleh bencana tersebut, mereka merasa tubuh Julian masih duduk bersila di area tengah dan dia masih bernafas. Semua biksu yang menyaksikan tersentak dan gemetar ketakutan. Alif memperhatikan dengan serius. Ekspresinya serius saat ini. Dia juga telah melatih banyak kekuatan magis, dia juga telah menerima banyak keberuntungan, dan potensinya sangat menakutkan. Namun, malapetakannya jauh lebih mengerikan dibandingkan bencana Julian. Menakutkan sekali. Alif tersentak. Dia bergumam dalam hatinya, ini memang harapan terakhir umat manusia. Jika orang ini bisa bangkit, siapa di dunia ini yang bisa menolaknya? Jika saya memenangkan segalanya darinya, saya akan menjadi orang pertama di era kiamat. Semakin keterlaluan penampilan Julian, semakin gembira perasaan Alif. Sebab, menurutnya, semua yang dimiliki Julian kini menjadi miliknya. Vivi, yang tidak jauh dari sana, juga memperhatikan semua ini. Setelah melihat bahwa Julian baik-baik saja, ekspresi seriusnya menjadi sangat lembut. Dengan senyuman di wajahnya yang cantik, dia bergumam, terima kasih telah menjadi ayahku, dia begitu istimewa bahkan dalam mengatasi kesengsaraan, tetapi dia sebenarnya secara langsung melawan kesengsaraan dengan tubuhnya. Saya khawatir tidak ada seorang pun di dunia ini yang berani melakukan ini. Kailin juga mengerucutkan bibirnya dan tertawa. Diam-diam dia berbahagia untuk Julian dan bergumam, saudara Visser terlalu kuat. Setelah kesengsaraan ini, kekuatannya akan semakin tinggi. Semua orang dikejutkan oleh pemandangan Julian melewati kesengsaraan. Sangat mengejutkan. Julian, sebaliknya, diam dalam kultivasinya sendiri. Teknik tubuh emas 9 putaran adalah teknik pemurnian tubuh ajaib yang dapat menggunakan kekuatan apapun untuk melemahkan tubuh. Kekuatan fisiknya meningkat tanpa disadari. Di langit, awan malapetaka masih ada. Namun, setelah guntur kesusahan kedua, guntur kesusahan ketiga tidak turun dalam waktu yang lama. Ini memberi Julian waktu untuk bernapas. Julian berlatih selama beberapa hari berturut-turut. Dalam beberapa hari terakhir, sisa kekuatan petir kedua masih berdampak pada tubuhnya, memberinya kekuatan agung untuk meredam tubuhnya. Beberapa hari kemudian, kekuatan fisik Julian meningkat. Ia belum memasuki alam keabadian, namun tubuh fisiknya telah menjadi abadi. Pada saat ini, Julian dapat dengan jelas merasakan tubuh fisiknya telah berubah. Tulang menjadi jernih, kekuatan yang terkandung dalam darah menjadi agung, dan daya tahan otot meningkat pesat. Menjadi makhluk abadi dalam daging. Sudut mulut Julian terangkat, mengisyaratkan senyuman. Kami akhirnya mencapai titik ini. Setelah mempertaruhkan nyawanya dan bertahan hidup, dia akhirnya mencapai terobosan. Semua upaya tidak sia-sia. Setelah menjadi tubuh abadi, sisa kekuatan guntur kesengsaraan kedua tidak lagi menyebabkan kerusakan apapun padanya. Julian juga berhenti berlatih untuk sementara dan mulai mengaktifkan energi iblisnya untuk memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Ia harus menyesuaikan kondisinya hingga mencapai puncaknya secepat mungkin untuk menghadapi bencana berikutnya. Bab 1318, Kesengsaraan Mutasi. Julian menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengerahkan energi iblis untuk menyembuhkan lukanya. Dia memiliki tubuh iblis, dan semakin kuat tubuhnya, semakin banyak energi iblis yang diubah ke dalam tubuhnya. Meskipun energi iblis di tubuhnya jauh lebih kuat dari sebelumnya, tubuh fisiknya terus-menerus disambar petir, dan energi iblis terus mengubah dan memperbaiki tubuhnya. Sekarang, tidak banyak energi iblis yang tersisa di dalam tubuh. Energi iblis ini tidak cukup untuk mendukungnya dalam memperbaiki tubuhnya yang terluka parah.
Julian mengeluarkan ramuan yang disiapkan oleh Zuzu dan meminumnya. Setelah meminum obat mujarab, arus hangat dengan cepat beredar ke seluruh tubuhnya. Arus hangat ini adalah energi yang sangat kuat, dan efek penyembuhannya sangat mengerikan. Segera, luka di tubuhnya pulih. Kekuatannya juga telah kembali ke puncaknya. Sekarang tinggal menunggu badai petir ketiga turun. Dia tidak tahu sampai kapan musibahnya akan berlangsung. Yang bisa dia lakukan hanyalah memberikan segalanya. Sebelum malapetaka menimpa, Julian juga menggunakan kesempatan ini untuk bertanya kepada Zuzu di rumah abadi. Saudari Zuzu, berapa lama bencana ini akan berlangsung? Suara Zuzu datang dari rumah abadi. Bagi biksu biasa, hanya ada satu bencana. Jika satu bencana datang, selama Anda melawannya, Anda selamat dari bencana itu. Tapi, ini tidak mutlak. Semakin tinggi bakatnya, semakin besar potensinya, semakin besar peluang berkreasi di jalan budidaya, dan semakin banyak bencana alam yang akan terjadi. Kesengsaraan surgawi dibagi menjadi 3, 6, atau 9 tingkat. Kesengsaraan yang paling dahsyat adalah 9 jalan. Selama berabad-abad, hampir semua orang yang telah menderita 9 kesengsaraan surgawi telah mencapai alam Kaisar Agung. Setelah menyampaikan kata-kata Zuzu, Julian juga secara kasar memahami kesengsaraan surgawi. Hampir semua 9 kesengsaraan surgawi telah mencapai alam Kaisar Agung. Dia menyentuh hidungnya dan berkata pada dirinya sendiri, jika begini, kesengsaraan saya kali ini juga merupakan 9 kesengsaraan surgawi. Namun, Zuzu di Immortal Mansion tampak serius. Dia telah mencapai tingkat Kaisar Semu, dia telah mencapai keadaan di mana dia dapat menyentuh rahasia surga. Dia dapat merasakan bahwa bencana Julian tidak biasa dan tidak akan berakhir begitu saja. Apa yang disebut 9 kesengsaraan surgawi mungkin hanya sebuah hidangan pembuka. Namun, dia tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia diam-diam memperhatikan setiap gerakan dunia luar di rumah abadi. Dunia luar. Julian tampak santai. Sebab, tubuh fisiknya sudah sampai di negeri dongeng. Tapi Zuzu berkata paling banyak hanya ada 9 cara kesengsaraan surgawi. Ia mampu menahan 2 serangan sebelumnya. Kini kekuatan fisiknya telah meningkat ke level yang lebih tinggi, tidak sulit untuk menahannya. Nah, ini bukan lagi malapetaka, tapi sebuah pengalaman. Itu tergantung seberapa besar kekuatan fisik yang bisa ditingkatkan pada bencana berikutnya tingkat, itu tidak akan lebih baik. Julian benar-benar lega dan diam-diam menunggu bencana datang. Segera, kesengsaraan ketiga datang. Kekuatan kesengsaraan ketiga lebih kuat dari kesengsaraan pertama dan kedua, tetapi tubuh fisik Julian telah meningkat ke tingkat yang lebih tinggi. Dia menolak. Meski masih mengalami cedera, namun tidak sebesar 2 kali sebelumnya. Setelah bencana ketiga, Julian mengeraskan tubuhnya lagi. Setelah berlatih selama ini, kekuatan fisiknya belum banyak meningkat, dan sekarang sulit untuk meningkatkan kekuatan fisiknya. Kali ini kekuatan fisiknya hanya meningkat sedikit. Tapi, ini juga cukup bagus. Ia terus menyembuhkan lukanya dan terus menunggu bencana datang. Cara keempat. Jalur kelima. Jalan keenam. Jalan ketujuh, jalan ke-8, jalan ke-9. Bencana terus menurun. Setiap kali turun, butuh beberapa hari untuk turun lagi. Lebih dari sebulan telah berlalu sejak Julian melewati masa kesusahan besar kali ini. Ketika kesengsaraan surgawi ke-9 jatuh, kekuatan fisiknya menerobos lagi dan mencapai tingkat kedua dari negeri dongeng. Ini sudah berakhir. Julian berdiri perlahan dan menggerakkan otot-ototnya. Tulang-tulang di tubuhnya retak dan dia merasakan kekuatan datang dari tubuhnya. Ada rasa percaya diri yang tenang di wajahnya. Meskipun saya belum menjadi abadi, tubuh fisik saya telah mencapai keabadian tingkat kedua. Dengan kekuatan fisik seperti itu, siapa yang dapat menyakiti saya di tingkat keabadian? Julian sangat heroik. Dia mengira bencana itu sudah berakhir. Namun, guntur di langit belum juga hilang. Merasakan hembusan guntur, dia mendongak dan melihat guntur di langit. Pada saat ini, guntur kesengsaraan bermutasi. Guntur kesengsaraan yang awalnya berwarna hitam menjadi berwarna-warni. Terlebih lagi, beberapa garis dan kata misterius tiba-tiba muncul di langit. Julian tercengang. Saudari Zuzu, apa yang terjadi? Bukankah kamu mengatakan bahwa hanya ada 9 kesengsaraan surgawi? Saya telah berhasil melawan kesengsaraan surgawi ke-9. Mengapa kesengsaraan surgawi belum hilang, tetapi malah bermutasi? Di Immortal Mansion, Zuzu tampak serius. Dia merasakan bahwa bencana Julian tidak biasa dan tidak akan berakhir begitu saja. Namun, dia tidak bisa memprediksi perubahan apa yang akan terjadi dalam kesengsaraan surgawi Julian. Julian, aku tidak tahu, mungkin saat yang paling menakutkan adalah yang berikutnya. Aku tidak bisa membantumu, jadi berhati-hatilah. Suara Zuzu terdengar. Hush. Julian menarik napas dalam-dalam. Segera, dia menjadi tenang. Kekhawatiran di dalam hatinya langsung hilang, dan dia bergumam pelan, saya telah mencapai bencana tingkat pertama, dan tubuh saya telah mencapai keabadian tingkat kedua. Saya tidak percaya, dan saya tidak dapat menahan bencana ini. Di kejauhan, banyak orang yang tercengang. Selama periode waktu ini, pasukan kerajaan Kaiyuan juga bergegas keluar dari ngarai Xiantian.
Ada lusinan makhluk abadi yang kuat di pasukan ini. Makhluk abadi yang kuat ini semuanya merasakan bahwa seseorang sedang melintasi kesengsaraan, dan mereka semua bergegas menuju daerah di mana kesengsaraan itu terjadi, dan tetap mengawasi dari kejauhan. Makhluk abadi yang kuat ini terkejut ketika mereka melihat bahwa itu adalah kesengsaraan surgawi tingkat ke-9. Saat ini, mereka kembali terkejut. Apa yang terjadi? Dia telah melewati kesengsaraan surgawi ke-9. Mengapa awan kesengsaraan masih belum menghilang dan malah bermutasi? Tidak tahu. Ini sungguh aneh. Banyak makhluk abadi yang kuat terkejut. Hal yang sama berlaku untuk Alif, Kusma, Vivi, Kailin dan lainnya. Mereka semua tampak terkejut. Di bawah awan bencana, Julian sangat waspada. Saat ini, awan bencana di langit menghilang. Namun, karakter garis ajaib di langit itu belum hilang. Garis-garis dan kata-kata ini digabungkan menjadi sebuah gambaran ilusi. Dalam gambar tersebut, Anda dapat melihat beberapa gunung, sungai dan daratan, seolah-olah ada dunia lain yang tergantung di langit. Julian, hati-hati. Di Immortal Mansion, pengingat Zuzu datang. Julian sedikit mengernyit dan bertanya, ada apa, saudari Zuzu, apakah kamu melihat beberapa petunjuk? Jika tebakanku benar, ini seharusnya adalah alam di mana kesengsaraan dewa leluhur muncul. Apa, kesengsaraan dewa leluhur? Julian tercengang. Ya, saya hanya membaca beberapa catatan di buku-buku kuno tentang bencana yang terjadi setelah mencapai bumi dan maju ke dewa leluhur. Saya tidak tahu detailnya. Jika tebakan saya benar, Anda akan tersedot ke dalam kehampaan. Dunia yang ajaib. Dunia ini adalah masa ilusi, dunia yang terdiri dari hukum. Di dunia ini, kamu akan berusaha sekuat tenaga untuk bertarung sekejam mungkin. Suara Zuzu terdengar. Zuzu memiliki asal-usul yang bagus. Ayahnya pernah menjadi dewa perang di zaman surga kuno. Dia belajar banyak. Hosh. Julian menarik napas dalam-dalam. Namun, pada saat ini, kekuatan yang sangat kuat datang dari pemandangan ilusi di langit, dan kekuatan ini dengan paksa menyedotnya ke udara. Tapi tubuhnya tidak bisa melawan. Setelah muncul di udara, dia tertarik pada pemandangan ilusi di kehampaan. Bab 1319, Dunia Kesengsaraan. Di langit, pemandangan ilusi muncul. Gambar ini terdiri dari beberapa baris teks ajaib. Gambar ilusi itu menggantung secara horizontal di udara, seolah-olah itu adalah dunia ilusi. Beberapa gunung dan sungai dapat terlihat secara samar-samar. Di dunia misterius, kekuatan yang kuat diubah. Kekuatan ini menyedot Julian. Julian tidak bisa menahan kekuatan ini. Saat tubuhnya memasuki dunia ilusi ini, ia merasakan tubuhnya mengalami gesekan yang kuat. Meski bentuk fisiknya tak tertandingi, ia tetap merasa tidak nyaman dan merasa tubuhnya tergores. Segera setelah itu, kekuatan mentah mengalir ke arahnya, berdampak pada tubuh dan jiwanya. Dia merasa pusing. Perasaan ini berlangsung sekitar 10 detik dan kemudian menghilang. 10 detik kemudian, dia benar-benar memasuki dunia tak dikenal ini. Dia muncul di pegunungan. Dia melihat sekeliling dan bergumam pelan, tempat apa ini? Terlihat banyak pohon-pohon besar yang menjulang tinggi ke langit, dengan cabang-cabang besar dan dedaunan yang rimbun. Langit kelabu. Lingkungan sekitar tidak bernyawa dan sunyi. Setelah Julian bergumam, dia melompat dan muncul di puncak gunung. Dia melihat sekeliling dan melihat sekilas bahwa mereka semua adalah gunung yang bergulung. Kak Zuzu, tempat apa ini? Julian berkomunikasi dengan Zuzu di rumah abadi. Namun Zuzu tidak merespon. Kakak Zuzu, Kakak Zuzu. Dia menggonggong beberapa kali berturut-turut. Segera setelah itu, dia merasakan rumah abadi. Saat ini, dia tercengang. Karena dia tidak bisa merasakan keberadaan Immortal Mansion. Dia melirik jari-jarinya. Dia juga memakai cincin yang diubah dari rumah abadi di jarinya. Mengapa ini terjadi? Istana abadi masih ada, mengapa saya tidak bisa merasakan keberadaan istana abadi? Julian bingung. Dia tidak tahu di mana tempat ini, atau mengapa dia ada di sini. Dia teringat perkataan Zuzu sebelumnya. Ini adalah dunia yang terdiri dari hukum. Di dunia ini, dia akan mengalami pertarungan brutal. Saat ini, dunia luar. Setiap orang yang datang untuk menyaksikan Julian mengatasi kesengsaraan melihat Julian terlibat dalam dunia sihir. Di langit, dunia yang diubah oleh hukum masih ada, namun gambarannya agak ilusi. Melalui gambar ilusi, setiap orang dapat melihat beberapa pemandangan dalam gambar, dan dapat melihat gunung dan sungai. Julian dapat dilihat di gambar. Vivi sedikit mengernyit dan bertanya, apa yang terjadi? Kailin menggelengkan kepalanya. Hal-hal ini berada di luar pemahamannya, dan dia juga tidak memahaminya. Kusma bahkan tidak mengetahuinya. Hanya Alif yang memiliki ekspresi serius di wajahnya dan terdiam beberapa saat sebelum dia perlahan berkata, bencana paling mengerikan yang tercatat dalam buku-buku kuno. Mendengar ini, banyak orang melihat ke arah Alif. Alif menatap pemandangan ilusi di kehampaan dan berkata, tuanku juga orang kuat yang berdiri di puncak dunia, dan sekte tempat tuanku memiliki banyak koleksi buku kuno, beberapa di antaranya berasal dari zaman surga kuno, atau bahkan turun dari zaman kuno.
Vivi sangat cemas dan bertanya, berhentilah bersikap sok, beritahu saya apa yang terjadi. Alif berkata, di zaman kuno, Kaisar Agung bukanlah akhir dari kultivasi. Ada alam lain di atas Kaisar Agung, dan itu adalah dewa leluhur. Pada zaman dahulu, masih banyak dewa leluhur. Namun, sejak zaman kuno, hingga zaman surga kuno berikutnya, tidak ada makhluk hidup di zaman kuno yang dapat mencapai alam dewa leluhur. Puncak budi dia adalah Kaisar. Beberapa orang kuat yang melampaui Kaisar hanya bisa mendekat tanpa batas dewa leluhur, tetapi tidak dapat mencapai alam dewa leluhur. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa di zaman kuno, untuk memasuki dewa leluhur sama sulitnya dengan naik ke surga, dan seseorang harus melalui bencana yang paling mengerikan. Jika tebakanku benar, apa yang dialami Julian sekarang adalah bencana dewa leluhur yang paling menakutkan di zaman kuno. Kesengsaraan ilahi leluhur, Alif telah melihat catatan di beberapa buku kuno yang dikumpulkan oleh sekte tersebut. Terlebih lagi, kitab-kitab kuno tersebut tidak diturunkan dari zaman kuno, melainkan disimpulkan oleh beberapa orang kuat sekte tersebut melalui berbagai petunjuk dan dicatat dalam kitab-kitab kuno tersebut. Apa yang dialami Julian sekarang sangat mirip dengan kesengsaraan ilahi leluhur. Vivi memandangnya dan bertanya, bencana dewa leluhur yang paling menakutkan, apa sebenarnya ini? Alif menunjuk ke dunia ilusi di langit dan berkata, dunia ini harus dibentuk dengan kumpulan hukum tertinggi. Mereka yang mengatasi kesengsaraan akan terlibat dalam dunia kesengsaraan. Tercatat dalam buku-buku kuno bahwa setelah memasuki dunia malapetaka, seseorang akan mengalami banyak kesulitan. Kusma tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, kesulitan apa yang kamu alami? Alif berpikir sejenak dan berkata, menurut buku-buku kuno, setelah memasuki dunia kesengsaraan, hal yang paling umum di dunia ini adalah guntur kesengsaraan. Guntur kesengsaraan apapun memiliki kekuatan untuk membunuh Kaisar Agung. Selain itu, akan ada inkarnasi jalan surga yang tak terhitung jumlahnya. Inkarnasi jalan surga ini semuanya berada di puncak kekuatan Kaisar. Dan mereka yang mengatasi kesengsaraan harus membunuh inkarnasi surga ini. Saat bertarung sengit dengan inkarnasi surga, mereka juga akan diserang oleh guntur. Alif menceritakan apa yang dia ketahui. Ini hanya catatan di buku kuno. Saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak. Bahkan Kaisar akan dibunuh, jadi jika dia masuk, bukankah dia akan kembali tanpa kehidupan? Kusma tampak serius. Alif menjelaskan, apa yang saya bicarakan adalah bahwa Kaisar memasuki dunia bencana. Kekuatan Julian masih jauh dari mencapai tingkat ini. Apa yang disebut bencana ditujukan pada manusia. Julian awalnya memasuki dunia bencana jadi, bencana alam dari dunia malapetaka, hampir ditujukan ke wilayahnya, dan inkarnasi dao surgawi di dunia kesengsaraan juga hampir mencapai wilayah ini. Mendengar ini, Vivi, Kailin dan yang lainnya menghela nafas lega. Alif berkata lagi, jika saudara Visser berhasil keluar dari dunia kesengsaraan, maka masa depannya tidak akan terbatas, melampaui Kaisar Agung dan mencapai alam dewa leluhur. Ini seharusnya tidak menjadi masalah. Dia mungkin orang pertama yang melakukannya memasuki alam dewa leluhur sejak zaman kuno. Alif memberi Julian penilaian yang sangat tinggi. Bukan karena ia memberikan penilaian yang tinggi, namun bencana Julian terlalu mengerikan, bahkan bencana yang hanya akan terjadi jika Kaisar melangkah menjadi dewa leluhur. Orang-orang di luar banyak bicara. Dan Julian sudah berada di dunia bencana. Namun, dia tidak tahu bahwa ini adalah dunia yang penuh bencana. Dia hanya mengetahui secara kasar bahwa dia akan menghadapi banyak bencana selanjutnya. Adapun bencana apa itu, dia belum mengetahuinya. Dia berdiri di puncak gunung dan melihat sekeliling. Pada saat ini, awan hitam berkumpul di langit, dan guntur serta kilat yang tak terhitung jumlahnya melintasi awan hitam. Ketika Julian melihatnya, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Karena terlalu banyak bencana. Pada kesengsaraan sebelumnya, awan kesusahan hanya ada di satu wilayah. Sekarang, melihat sekeliling, di mana-mana Anda dapat melihat awan malapetaka, dan awan itu dipenuhi guntur. Dia menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan dirinya. Sekarang sudah sampai, hadapi dengan tenang. Kalaupun ada bencana besar, dia akan bisa melewatinya. Ayo. Julian tampak bertekad. Namun, tepat setelah kesengsaraan surgawi muncul, hukum tertulis yang tak terhitung jumlahnya muncul di langit. Fragmen hukum yang tertulis ini perlahan bersatu membentuk bayangan ilusi. 1, 2, 10, ratusan, ribuan, 10.000. Dalam sekejap, pasukan bayangan yang lebat muncul di kehampaan di depan. Ini. Pupil Julian menegang. Bab 1320, Ketakutan. Mata Julian membelalak dan dia menatap ribuan bayangan yang muncul di kehampaan di depannya. Dalam bayang-bayang ini, dia merasakan suasana familiar yang pernah dia temui sebelumnya. Surga, inkarnasi dari surga. Julian berteriak dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Ya, ini semua adalah inkarnasi surga. Melihat begitu banyak inkarnasi dao surgawi muncul di hadapannya, ekspresi Julian berubah, dengan ekspresi tidak percaya, takut, dan kakinya tidak bisa membantu tetapi melemah. Dia tidak punya keinginan untuk bertarung sama sekali. Ini adalah pertama kalinya sejak debut. Astaga! Julian kehilangan suaranya. Dia sangat jelas tentang apa itu inkarnasi surga.
Ketika dia membuat terobosan terus-menerus, inkarnasi dari jalan surga muncul. Butuh banyak usaha untuk membunuhnya, dia menjadi lemah. Namun, itu hanyalah inkarnasi dari surga. Kalau hanya satu dia seharusnya bisa mengatasinya. Namun, jumlahnya bukan hanya satu, tapi ribuan, wilayah yang padat. Perkiraan konservatif akan mencapai 1 juta atau bahkan lebih. Ketakutan memenuhi lubuk jiwa Julian, dan perasaan takut melanda tubuhnya, begitu ketakutan hingga dia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia ingin melarikan diri. Dia melihat sekeliling dengan tergesa-gesa, mencoba mencari jalan keluar, tetapi dunia tidak ada habisnya. Terlebih lagi, inkarnasi surga terus-menerus muncul di mana-mana. Dia telah dikelilingi oleh inkarnasi surga. Selain inkarnasi Dao Surgawi, awan bencana di langit terus bergulir. Di awan bencana, guntur bencana yang mengerikan terjadi, membuat suara gemuruh yang keras, suaranya memekakkan telinga, bergema di dunia yang sunyi ini. Setiap suara mengejutkan jiwa Julian dan secara langsung berdampak pada kedalaman otaknya, membuatnya kosong dan bingung. Saat ini, di rumah abadi, Zuzu sangat cemas. Karena, begitu Julian memasuki dunia bencana, kekuatan yang kuat memutus semua hubungan antara Julian dan rumah abadi. Dia terus menelepon Julian, tetapi tidak berhasil. Qing, apa yang harus aku lakukan? Zuzu dengan cemas memandang Qing yang berdiri di samping. Wajah tua Qing juga serius. Setelah beberapa saat, dia perlahan berkata, dia telah menerima begitu banyak berkah, monumen surgawi yang tak ada habisnya yang ada ketika dunia lahir, dan asal mula dari 5 elemen. Ini semua adalah takdir yang bertentangan dengan surga, dan inilah yang harus dia tanggung. Qing juga menarik napas dalam-dalam dan berkata, sekarang, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Saya harap dia bisa selamat dari bencana ini. Jika dia bisa selamat, maka dia akan marah. Baik itu pikiran atau tubuh Tao, dia akan mendapatkan pertumbuhan yang besar akan memberikan landasan yang kokoh bagi kebangkitannya. Zuzu tahu tidak ada gunanya khawatir sekarang, yang bisa dia lakukan sekarang hanyalah menunggu dengan sabar. Dunia kesengsaraan. Julian benar-benar ketakutan. Ini pertama kalinya aku merasa takut dan khawatir sejak debutku. Dia satu-satunya di dunia ini. Saat ini, dia memanggil langit dan bumi, tetapi bumi tidak berfungsi. Wush! Sambaran guntur jatuh dari langit dan menyerang pegunungan tempat dia berada. Pikiran Julian kosong dan dia tidak merasakan kemunculan guntur sama sekali. Guntur kesengsaraan menyerangnya. Tubuhnya langsung berlubang. Rasa sakit di tubuhnya membuatnya bereaksi dan dengan cepat mengaktifkan energi iblis di tubuhnya untuk menyembuhkan lukanya. Energi iblis mengalir dan luka di tubuhnya sembuh dalam sekejap. Gemuruh. Guntur kesengsaraan bergulung di awan, dan gemuruhnya memekakkan telinga. Wush! Pada saat ini, guntur kesusahan kedua turun. Saat guntur kesusahan kedua turun, sejumlah besar inkarnasi surga bergegas menuju mereka dari kejauhan. Hukum surga menjelma menjadi bala tentara, menyapu seperti gelombang pasang dengan momentum yang menakutkan. Julian dapat merasakan bahwa alam inkarnasi surgawi ini semuanya berada pada tingkat ketiga Dharma. Meskipun alamnya tidak tinggi, ini bukanlah seorang beku, tetapi inkarnasi dari jalan surga. Di setiap alam, itu adalah eksistensi yang benar-benar telah mencapai titik ekstrim. Penjelmaan dari jalan surga dalam keadaan seperti itu pasti bisa membunuh rata-rata orang kuat di negeri dongeng secara instan. Julian menarik napas dalam-dalam saat dia melihat pasukan Dao surgawi yang tak ada habisnya menyerbu ke arahnya. Membunuh. Dia berteriak. Raungan itu bergema di seluruh area. Raungan tersebut mengandung kekuatan yang sangat menakutkan, dan gelombang suara yang tak terlihat menyapu sekeliling, menyebabkan beberapa gunung di sekitarnya terus hancur. Saat dia meraung, pori-pori di tubuhnya terentang pada saat ini, dan pedang Qi yang tak terhitung jumlahnya berubah dari pori-pori. Pedang Qi ini dengan cepat berkumpul untuk membentuk pedang panjang yang besar. Gambar Dharma berubah menjadi pedang panjang. Julian memegang pedang dengan erat dan merasakan kekuatan gambar Dharma. Ketakutan di dalam hatinya menghilang sedikit demi sedikit, dan keinginan untuk bertarung muncul di dalam hatinya. Tidak peduli betapa sulitnya bencana ini, hal itu tidak dapat menghentikan saya untuk terus maju. Julian memegang pedang panjang Dharma, dia penuh semangat kepahlawanan, dan rambut hitam panjangnya berkibar. Gemuruh. Guntur malapetaka kembali terjadi. Julian bahkan tidak mengangkat kepalanya. Dengan gelombang biasa, energi pedang tak terlihat muncul, dan energi pedang ini menyapu seperti riak air. Energi pedang tak kasat mata ini mengalir keluar, dan bencana guntur yang menimpanya langsung hancur. Penampilannya adalah sesuatu yang menentang surga. Sekarang, Dharma telah dipromosikan ke tingkat ketiga, dan kekuatan Dharma telah terungkap. Bahkan guntur kesengsaraan telah dihancurkan olehnya. Bahkan guntur kesengsaraan yang mengerikan pun bagaikan tahu di balik penampakan Dharma. Melihat guntur perampokan hancur, Julian tertawa. Haha, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kemudian, sambil memegang pedang panjang Dharma, dia mengambil inisiatif untuk menyerang dan bergegas menuju pasukan inkarnasi Dao surgawi di kejauhan. Segera setelah mereka bergegas, inkarnasi surga yang tak terhitung jumlahnya melancarkan serangan. Di tangan para avatar ini, pedang ilusi muncul. Kecepatan ribuan inkarnasi surgawi ini sangat cepat, tidak kalah dengan Julian.
Julian hanya merasakan kekaburan di depan matanya, lalu tubuhnya terkena pedang, dan dia terkena ribuan pedang dalam sekejap. Pedang ilusi yang tak terhitung jumlahnya menembus tubuhnya. Sangat kuat. Julian terkejut. Sambil terkejut, dia terus melawan, menolak inkarnasi hukum surga yang mendekat, dan pada saat yang sama mengaktifkan energi iblis untuk menyembuhkan lukanya dengan cepat, dan kemudian mengaktifkan 5 elemen energi sejati di tubuhnya. Di dalam tubuh, asal mula 5 elemen terus berubah menjadi 5 elemen esensi sejati. 5 elemen esensi sejati berkumpul di seluruh tubuh dan membentuk perisai pelindung di permukaan tubuh. Dengan perlindungan 5 elemen esensi sejati, bahkan inkarnasi Dao Surgawi tidak dapat menyebabkan trauma pada Julian untuk saat ini. Semangat juang Julian bangkit di dalam hatinya, dan dia memegang pedang panjang yang cerah dan bergegas ke pasukan inkarnasi hukum surgawi, dan memulai pertempuran sengit dengan inkarnasi hukum surgawi. Dunia perampokan, sisi lain. Pertempuran sengit juga terjadi di sini. Orang ini juga bertarung sengit dengan inkarnasi surga yang tak terhitung jumlahnya. Orang ini adalah seorang laki-laki. Dia mengenakan baju besi hitam, tetapi baju besi di tubuhnya sekarang benar-benar rusak. Dia berlumuran darah dan rambutnya acak-acakan. Saat ini, pria itu sepertinya merasakan sesuatu. Dia selesai mengobrol di kejauhan. Setelah beberapa saat, sudut mulutnya sedikit terangkat, membentuk senyuman tipis, dan dia bergumam, "Aku tidak menyangka akan ada orang kecil yang memasuki dunia ini." Dengan kilatan tubuhnya, dia menghindari serangan inkarnasi Dao Surgawi yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Saat berikutnya, dia muncul di area di mana Julian bertarung sengit dengan inkarnasi Dao Surgawi. Bersambung.